Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi. Hari ini saya mau bagikan firman Tuhan dengan saudara dari Injil Yohanes pasal yang ke-5, di ayat yang ke-8 dan ke-9. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, ini adalah satu cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sudah lama menantikan kesembuhannya, ya. 38 tahun dia sakit, saudara. Dan orang ini berbaring di selambi dari satu kolam. Di kolam itu ada selambi-selambinya, dan dia berbaring di situ dekat pintu gerbang domba yang ada di Yerusalem. Di Yerusalem itu banyak pintu gerbang, salah satunya bernama pintu gerbang domba. Dan dia berada di situ. Di situ juga ada satu kolam, ya. Kolam itu malaikat Tuhan, ya, seringkali datang menggoncangkan air. Jadi siapa yang melihat airnya bergoncang, loncat ke dalam air itu atau kolam itu, sembuh dia. Apapun juga penyakitnya, ya. Jadi sebab itu di situ banyak orang sakit tunggu di situ, termasuk bapak ini. Sudah 38 tahun dia menunggu kesembuhannya, ya, tapi tidak dapat kesembuhan, ya. Waktu itu Tuhan tahu, Yesus tahu kondisinya. Kemudian Yesus datang kepada dia dan bertanya kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Dia kasih tahu Yesus alasannya kenapa dia nggak bisa dapat sembuh. Dia bilang, "Kalau saya lihat orang airnya goncang, saya harus suruh orang bawa saya ke kolam itu, orang lain duluan masuk." Karena siapa duluan masuk sembuh, begitu, ya. Jadi saya selalu terlambat, dia bilang. Jadi tunggu terus di situ. Jadi saudara lihat harapannya untuk dapat berubah, dapat pulih dari kondisi badannya itu sangat tipis sekali. Nah, hari itu Yesus bilang kepada dia yang tadi kita baca itu. Kemudian Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Yesus hanya mengucapkan perkataan itu, kemudian dia bisa bangkit, berjalan, dan bisa mengangkat tilamnya. Luar biasa. Nah, itu Yesus Tuhan yang luar biasa. Dia sungguh-sungguh Tuhan yang bisa membuat mujizat. Satu perkataannya saja membuat itu mujizat terjadi, ya, pada orang ini. Pujilah nama Tuhan. Saudara, saya ingin katakan dan ingin hari ini saya ingin sampaikan adalah bahwa Tuhan Yesus mau mengubahkan kondisi kehidupan kita yang tidak baik. Tuhan Yesus mau mengubahkan kondisi kita yang tidak baik. Selama hidup ini kita memiliki begitu banyak kondisi-kondisi yang mungkin sangat buruk, yang sangat tidak baik, yang kita alami, yang bukan berasal dari Tuhan. Seperti orang ini, kemungkinan besar adalah karena kesalahannya sendiri, dosanya sendiri membuat dia sakit seperti begitu. Seperti di bagian berikutnya dikatakan bahwa Tuhan suruh dia jangan berdosa lagi, ya. Kadang-kadang dosa bisa menghasilkan penyakit, ya. Juga bisa dosa bisa menimbulkan penyakit. Kadang-kadang penyakit juga bisa ditimbulkan oleh iblis. Oleh kesalahan sendiri juga bisa, banyak, ya, banyak sebabnya penyakit itu. Nah, orang ini kemungkinan besar karena dosanya dia. Waktu itu Yesus suruh dia jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk pada Anda. Yesus sembuhkan dia, ya. Yesus sembuhkan ini orang luar biasa. Saya ingin sharing dengan saudara hari ini adalah bagaimana Tuhan ingin kita semuanya berubah. Haleluya. Berubah yang lebih baik, ya. Seperti orang ini dalam kondisi yang sudah sangat terpuruk, tetapi Tuhan ingin dia berubah, mendapatkan yang terbaik. Tuhan ingin kita mendapatkan sesuatu yang baik. Itu sebabnya Tuhan Yesus kemanapun dia pergi, dia menyembuhkan orang, dia menolong orang. Dia adalah Tuhan yang telah jadi manusia. Dia ingin manusia dapat yang terbaik. Dia tidak ingin manusia hidup dalam kemiskinan, dosa, terbelenggu oleh penyakit, terikat dengan segala beban berat dalam hidup ini. Tuhan ingin Anda terlepas dari itu semua. Sebab itu Tuhan hari ini mau lepaskan kita. Yakinkan diri kita bahwa Tuhan mau lepaskan kita, dan Tuhan ingin kita mengubah apa yang Anda sebut mungkin nasibmu ataupun keadaan dan yang buruk. Pokoknya Tuhan ingin ubah menjadi baik. Tuhan ingin memberikan yang terbaik kepada kita. Rindukan saudara seperti itu? Mungkin saudara lama seperti orang ini, 38 tahun saudara terikat dengan satu beban yang berat. Tuhan ingin lepaskan kita. Tuhan tidak senang engkau hidup dalam kesulitan, kesusahan setiap hari, dan dengan beban berat atau dalam penyakit. Tuhan ingin Anda disembuhkan. Hari ini Tuhan ingin tolong Anda. Dia ingin ubah hidup Anda menjadi lebih baik lagi. Bersediakah saudara untuk Tuhan ubah seperti itu?
Hari ini Tuhan mau mengubah itu semuanya. Dia bisa mengubahkan, Dia bisa menolong kita, Dia bisa melepaskan kita dari segala kesulitan-kesulitan yang ada. Kalau saudara juga rindu untuk diubahkan, mulai mengubah kehidupan Anda, mulai berbuat sesuatu. Jangan terus dalam kondisi yang buruk itu. Keluar dari kondisi buruk itu. Tuhan mau Anda keluar dari kondisi buruk itu. Tuhan mau Anda diberkati. Tuhan mau Anda dibebaskan dari penyakit itu. Tuhan mau Anda ditolong oleh Dia. Datang berseru kepada Tuhan. Jangan takut. Tuhan akan menolong Anda. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya teringat ada seorang ya, Bapak Howard namanya. Dia ya sebenarnya sama gengnya itu suka berperang satu sama lain sebenarnya dia. Nah, suatu malam dia ingin membunuh geng yang lain. Pas waktu dia mau lepaskan pelurunya, kok tidak bisa. Waktu itu dia lihat jam, pas jam 8 malam. Dia teringat mamanya pernah berkata kepada dia, saya akan mendoakan kamu setiap jam 8 malam. Lupanya mamanya itu orang Kristen ya. Jadi hari itu dia mulai merasa mungkin ini Tuhan tidak suka saya punya hidup seperti begini. Ya, kemudian dia mulai mau sadar, mulai berubah ya. Tapi sayangnya waktu dia mau sadar, mau berubah, dokter berkata kepada dia, nyawamu tidak lama lagi, karena dia sakit juga ya. Waktu itu dia terpaksa kembali ke rumah mamanya, bertemu dengan mamanya mendoakan dia, mamanya senang dia kembali. Mamanya bilang, Tuhan mau engkau diselamatkan, mau diubahkan. Akhirnya saudara-saudara, Pak Howard ini akhirnya diubahkan Tuhan. Benar-benar tadinya dokter bilang dia tidak bisa sembuh lagi, tetapi dia disembuhkan Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, dia mulai hari ini berusaha sungguh-sungguh membuka bisnis yang baru. Dan kemudian saudara-saudara, hasil usahanya itu dia persembahkan kepada Tuhan 75% untuk pekerjaan Tuhan. Itu luar biasa ya. Seorang yang gangster, seorang yang sakit, yang tidak ada harapan, akhirnya Tuhan ubahkan hidupnya. Sama seperti orang ini 38 tahun ya, sakit tidak berdaya, tetapi akhirnya Tuhan sembuhkan dia. Tetapi akhirnya Tuhan berikan kemenangan kepada dia. Luar biasa. Hari ini saudara, Tuhan ingin Anda berubah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Jangan takut berseru, memanggil nama Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Tuhan akan tolong kita. Saya mau berdoa untuk Anda supaya Anda boleh kembali untuk mendapatkan sesuatu hidup yang sesungguhnya yang sebaik-baiknya dari Tuhan. Ya, Tuhan mau nolong kita. Tuhan mendengar doa kita. Apapun kondisi Anda, Tuhan ingin Anda ubah menjadi lebih baik. Berubahlah, berjalanlah, beranilah. Tuhan akan tolong Anda. Panggil namanya, Dia akan menolong. Tuhan, terima kasih. Saya berdoa untuk saudara-saudara yang melihat program ini, supaya mereka pun berada dimanapun kondisinya, mereka berani berubah, datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan menolong mereka dan membuka jalan. Dia akan melihat bagaimana Tuhan tolong dia. Kuasa Tuhan akan turun atas mereka. Dalam nama Yesus, saya perintahkan Tuhan supaya kuasa Tuhan bekerja untuk menolong anak-anak-Mu yang sedang membutuhkan satu pertolongan. Apakah itu karena penyakit, apakah karena itu masalah ekonomi, atau masalah yang lainnya. Tuhan, Engkau yang buka jalan. Biarkanlah mereka melihat kebaikan-Mu, sama seperti Engkau melepaskan orang ini 38 tahun yang sedang berada dalam kesulitan, beban hidup yang berat, penyakit yang menyikat dia. Demikian Tuhan, sekarang Engkau lepaskan teman-teman, rekan-rekan kami yang mendengarkan program ini, supaya mereka bertemu dengan Engkau, mengalami Engkau, kuasa-Mu yang mengubahkan hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku memberkati semua mereka yang berseru kepada Tuhan. Minta Tuhan mengubahkan hidup mereka. Minta Tuhan menolong mereka terlepas daripada segala kesulitan yang ada. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita dan memberikan kepada kita hal yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Sampai kita ketemu di kesempatan berikutnya.